Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakman 03, Grup 6 akan mempresentasikan mengenai Physical Economic Project. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Rel Harid dan ada Muhammad Fatan Nur Hidayat, Marcelus Andika, Rizka, Naila Fitri, Natarisa, dan yang terakhir ada Zidan Kurnia Gofur. Boleh di next. Ya, berikut merupakan outline dari background hingga appendixnya. Bisa di next. Oke, background dari Physical Economics Project dari kita ini adalah mengangkat karung beras, pemindahan material secara manual, dalam aktivitas sehari-hari seringkali tidak dilakukan secara ergonomis. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang dikenal sebagai over exertion lifting and carrying. Mengangkat beban yang terlalu berat berisiko menyebabkan kelelahan pada sistem muskuloskeletal atau bahkan cedera serius. Dan situasi yang kami dapat adalah mengangkat saku beras merupakan aktivitas yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun banyak kasus di mana dalam proses pengangkatan sabu beras ini masih terdapat gerakan yang tidak sesuai atau bahkan berbahaya. Lalu complication-nya adalah dalam mengangkat saku beras terdapat beberapa gerakan yang tidak ideal dan membahayakan seperti posisi badan yang membungkuk dan kondisi tangan yang bengkok. Lalu question-nya itu adalah bagaimana cara mengangkat saku beras dengan benar dan ergonomis sambil menjaga postur tubuh dan mengurangi risiko cedera. Boleh di next. Baik, langkah selanjutnya merupakan perhitungan dari leba. Yang pertama, menghitung tabel A yang terdiri dari neck, yang dengan skornya 2, lalu lex skornya 2, dan trunk skornya 4. Lalu dijumlahkan dengan postur sebesar 2, sehingga didapatkan untuk tabel A itu 8. Lalu yang kemudian ada tabel B, pertama hitung wrist dulu bernilai 2, lalu upper arm senilai 4, lower arm senilai 2, lalu ditambahkan dengan kopling sebesar 0, sehingga didapatkan base skornya lalu 8. Boleh di next. Lalu selanjutnya, menghitung dari tabel J-score, didapatkan nilainya 10 ditambah dengan activity score sehingga didapatkan reba score itu sebesar 11. Yang artinya bahwa analisis reba menunjukkan bahwa postur mengangkat karung beras itu memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mengakibatkan cedera pada muskuloskeletal. Boleh di next. Selanjutnya untuk muskuloskeletal disorder, jadi berdasarkan hasil pengamatan pada subjek, postur tubuh saat mengangkat beras menunjukkan adanya kecenderungan untuk membungkuk dengan sudut leher dan punggung yang cukup signifikan, dan diperoleh nilai REBA 11 sehingga muskuloskeletal disorder berada pada tingkat high risk level. Jadi sebenarnya apa aja yang bisa menjadi efek dari tindakan ini? Yang pertama yaitu sindrom punggung bawah, yang kedua adalah tendinitis bahu, dan yang ketiga adalah sindrom trauma karpal dengan detail yang tertera pada slide. Dengan demikian, kami menawarkan sebuah solusi yang pertama, yaitu alternatif postur dalam mengangkat beban. Berikut merupakan 5 variasi postur ergonomis yang benar dalam mengangkat karung beras. Ya, postur menjaga punggung tetap netral, lutut tertekuk dengan stabil, dan posisi kepala sejajar dengan tubuh untuk mengurangi risiko cedera. Variasi sudut yang ditampilkan menunjukkan bagaimana penyesuaian kecil pada posisi tubuh dapat mempengaruhi keseimbangan dan distribusi beban, sehingga memungkinkan pekerja untuk mengangkat dengan aman dan efisien tanpa membebani punggung bawah. Dilanjut dengan reba ops analisis yang bisa dilihat dengan neck trunk dan leg analisis dengan neck score di awal 2, di after 1, trunk score 4, after 2, leg score 2, dan after 3, dan dihasilkan reba score 7. Udah di next. Lanjut dengan solusi. Saat memindahkan karung beras, kenyamanan dan efisiensi menjadi faktor utama, terutama bagi pekerja yang harus menangani beban berat secara berulang. Karung beras yang besar dan tidak kaku seringkali sulit diangkat dengan stabil, sehingga beresiko tergelincir saat dipindahkan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menyebabkan postur tubuh yang kurang ergonomis, meningkatkan risiko cedera, serta menghambat produktivitas kerja. Untuk mengatasi permasalahan ini, troli ergonomis dapat menjadi solusi. Pegangan troli dibuat sejajar dengan posisi alami tangan sehingga pengguna dapat mengangkat dan mendorong tanpa harus menekuk pergelangan tangan. Dengan tambahan roda yang stabil dan struktur yang kokoh, troli ini dapat membantu proses pemindahan beras menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien. Boleh di next.
Oke, untuk improvement analysis yang kita dapatkan dari troli ini adalah ada tiga hal. Yang pertama, dari fitur sendiri, troli ini genggamannya dibentuk rounded untuk memudahkan pergantian posisi tangan ketika nanti memiringkan troli, dan juga didesain agar pergelangan tangannya itu dapat berada dalam posisi yang normal terus. Jadi itu sejajar dengan tangan selama proses mengangkat dan membawa beras. Lalu daerah genggaman tangan juga dilapisi dengan karet, berbahan karet sehingga meminimalisir slip. Lalu ujung bagian bawah wadah yang yang berguna untuk mengangkat karung beras dibentuk seperti rem sehingga memudahkan ketika ingin mengangkat beras dan juga mengeliminasi kebutuhan untuk bantuan dari manusia. Lalu ini juga diprediksi reba dengan troli ini di mana hasilnya sangat bagus, yaitu di angka 3 yang menunjukkan bahwa resikonya sangat rendah. Boleh di next. Baik, secara dimensi, troli ini didesain dengan menggunakan konsep persentil, yang dimana daerah pegangan tangan dari troli ini didesain di angka sekitar 96 cm, yang mana merupakan persentil 50 bagi tinggi siku orang-orang di Indonesia. Lalu lebar lebar trolinya adalah sekitar 40 cm, dalam hal ini 430 mm. Itu didasarkan dengan data persentil 50 untuk orang Indonesia di lebar bahu yang berada di angka 39 cm. Boleh di next. Oke, kesimpulan dari uh, project kami kali ini adalah kami menganalisis gerakan mengangkat beras yang sebelumnya skor rebanya adalah 11, lalu kami menawarkan dua alternatif. Yang pertama, memperbaiki postur yang akan mengimprove skor reba menjadi 7, atau menggunakan troli ergonomis yang telah kami desain sehingga reba skornya berubah menjadi 3, yang mana mengindikasikan resiko yang lebih rendah terhadap cedera muskuloskeletal. Muskuloskeletal. Boleh di next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Dan berikut adalah appendix dari pekerjaan kami. Baik, sekian dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.